Seperti yang kita sudah bahas di segmen sebelumnya, tadi kita juga sempat singgung bagaimana perkembangan dari reksadana, terutama reksadana saham di data terbaru di Februari. Nanti kita akan coba review di 2021 dan proyeksinya di 2022 di tengah kenaikan indeks harga saham gabungan. Iya, nanti kita akan bahas lebih jauh kira-kira potensi reksadana ini kan sudah naik ya di bulan Februari dan bulan Maret ini pergerakannya akan seperti apa, kita akan bahas lebih jauh lagi tentunya bersama Pak Wawan Hendrayana, Head of Investment dari Research Infovesta. Halo, selamat pagi Pak Wawan, kabar sehat ya? Selamat pagi, sehat selalu. Ya, ada David dan Mangi. Pak Wawan, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kali ini kita akan membahas perkembangan reksadana, terutama reksadana saham di tengah kenaikan indeks harga saham gabungan yang sudah cukup signifikan sejak awal tahun, Pak Wawan. Tapi tidak ada salahnya kita akan coba review bagaimana kinerja dari produk reksadana di sepanjang 2021 lalu, terutama untuk dari sisi reksadana saham. Perkembangannya seperti apa, Pak Wawan? Ya, memang kalau untuk 2021 ini bukan tahun yang terlalu baik untuk reksadana saham karena kinerjanya jauh di bawah indeks. Waktu 2021 indeks kita bisa naik sekitar 10% IHSG, tapi reksadana saham jauh di bawah itu. Hal ini terjadi karena di awal tahun 2021 ini IHSG naik karena ada dua sektor, yaitu sektor teknologi dan juga sektor bank digital. Karena masalah likuiditas, jarang reksadana yang bisa masuk ke saham-saham ini. Tetapi untuk kinerja kalau kita potong Q4 2021, sebenarnya reksadana saham sudah bisa bangkit ya, karena di Q4 itu IHSG bergerak juga atas saham-saham blue chip. Jadi ya reksadana bergerak cukup baik pada Q4 2021. Oke, jadi ternyata dari 2021 kinerja IHSG, kinerja reksadana maksud saya ya, ini juga sudah mulai menunjukkan peningkatan. Tapi kan di Februari lalu akhirnya kinerja reksadana juga kembali mencatatkan rekor gitu ya, menjadi paling tinggi terutama di reksadana saham. Nah, ini menurut Anda seperti apa, Pak Wawan? Ya, meneruskan tren dari tahun 2021, jadi yang membuat IHSG kita naik adalah ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah recovery ekonomi. Jadi ketika Indonesia dipandang cukup baik untuk mengatasi pandemi, maka aktivitas masyarakat ini meningkat dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat. Ini memacu banyak investor asing masuk ke Indonesia. Lalu kedua, justru dengan adanya eskalasi geopolitik di Rusia dan Ukraina, ini menaikkan harga komoditas, terutama pada energi. Ini membuat emiten-emiten kita yang terutama dari batu bara ini mengalami kenaikan harga signifikan. Ini juga memicu juga untuk banyak reksadana jadi mendapatkan kinerja positif dari sini. Baik, Pak Wawan, Anda melihat sebelum adanya serangan Rusia ke Ukraina, bagaimana Anda melihat kinerja reksadana? Kemudian setelah terjadi invasi ini, kemudian dampak signifikan apa yang terjadi kepada reksadana saham? Apakah juga ini mencerminkan dari penguatan indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir? Ya, ketika sebelum ada eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina pun, itu karena story di dunia adalah recovery ekonomi, maka kebutuhan energi itu meningkat. Jadi kalau kita berkaca kepada tahun 2020, harga batu bara saat itu masih sekitar 70-80 dolar per ton. Di akhir 2021 ini sudah naik 180 dolar per ton. Jadi ini yang menyebabkan tadi sempat disinggung bahwa laporan keuangan rata-rata emiten batu bara itu naiknya bisa 2 kali lipat profitnya. Ini berlangsung di tahun 2022 juga sebelum ada serangan dari Rusia ke Ukraina. Setelah ada serangan, kalau kita lihat saat ini harga batu bara itu mencapai 400 dolar per ton. Jadi tentu saja profitabilitas dari para emiten batu bara akan meningkat lagi di tahun 2022. Oke, tapi Pak Wawan, kalau kita merujuk data dari Infovesta Utama, reksadana saham ini kan jadi yang paling apik atau kenaikannya paling tinggi gitu ya dalam sebulan terakhir di Februari lalu, di mana ini tercermin dari kinerja Infovesta 90 Equity Fund Index yang tumbuh 2,43%. Itu apa ya Pak Wawan penyebabnya? Sedangkan kalau kita lihat reksadana saham ini kan resikonya lebih tinggi dibandingkan jenis reksadana yang lain. Kenapa justru dia naiknya yang paling tinggi? Ya, dengan resiko yang tinggi tentunya profit yang diharapkan juga lebih tinggi ya, dan ini didasari oleh reksadana saham itu berinvestasi 80%, minimal 80% kepada saham-saham yang ada di Indonesia.
Dan fokusnya utamanya itu ke saham-saham blue chip, jadi seperti sektor perbankan, sektor telekomunikasi, sektor komoditas terutama yang menjadi pemicu saat ini, dan juga sektor-sektor seperti yang lainnya. Ini membuat kinerja reksadana saham menjadi positif. Untuk reksadana jenis lain, seperti campuran ini umumnya aset alokasinya 50-50, ada 50% pada saham, ada 50% pada obligasi. Untuk obligasi sendiri, memang di tahun 2022 itu tidak setinggi tahun lalu, karena ada kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga. Ini menekan harga obligasi. Baik, Pak Wawan, Anda sempat singgung The Fed akan menaikkan suku bunga acuan begitu. Bagaimana Anda melihat dari sisi probabilitas sampai sejauh ini dari sisi sentimen yang berkembang? Tampaknya invasi Rusia ke Ukraina ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup kuat oleh The Fed yang sebelumnya diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Tampaknya The Fed berpikir lebih dalam ini, pertimbangannya juga lebih berat, mengingat juga kenaikan harga komoditas, kenaikan inflasi di beberapa negara masih terus berlanjut sampai sejauh ini. Ya, sebelumnya memang kenaikan harga The Fed ini dipicu oleh inflasi di Amerika Serikat yang mencapai 7,5% per tahun. Ini rekor tertinggi sepanjang masa mereka, sehingga wajar kalau mereka akan menaikkan suku bunga. Tetapi setelah ada invasi dari Rusia ke Ukraina, harga komoditas energi terutama bahan bakar ya, itu naiknya luar biasa, sehingga bisa saja akan memukul untuk perekonomian di Amerika Serikat. Bila ini menjadi pandangan dari The Fed, tentunya bisa menahan kenaikan suku bunga untuk tidak terlalu agresif seperti sebelumnya. Ini informasi positif atau negatif, Pak Wawan? Atau ada plus minusnya? Ya, plus minus tentunya ya, karena eskalasi Rusia-Ukraina tadi, saat ini jangka pendek ini menguntungkan untuk Indonesia. Seperti misalnya tadi penundaan kenaikan suku bunga yang agresif, lalu kenaikan harga komoditas, itu akan sangat positif untuk pendapatan negara Indonesia. Tetapi ketika ini berlangsung lebih panjang, saat ini pun harga-harga pangan sudah mulai naik ya, seperti gandum misalnya. Jadi sebetulnya untuk bahan baku atau impor bahan baku dari emiten-emiten di Indonesia, ini bisa meningkat ke depannya, yang bisa mengikis antara itu profitabilitas, atau bahkan juga menaikkan inflasi secara signifikan. Ini yang dalam jangka panjang akan bisa menekan untuk Indonesia. Oke, Pak Wawan, meskipun mungkin nanti The Fed akan menaikkan suku bunga, tapi di bawah perkiraan gitu ya, karena ada inflasi global akibat Rusia-Ukraina, dampaknya akan seperti apa sih terhadap kinerja reksadana, Pak Wawan? Ya, kalau kita berkaca kepada tahun 2016-2019, waktu itu The Fed juga sempat menaikkan suku bunga dari 0,25 hingga mencapai 2,25%. Saat itu, ketika terjadi pengumuman kenaikan suku bunga, umumnya pasar modal kita akan terkoreksi, tapi jangka pendek saja. Karena kembali lagi, kenaikan pasar modal kita, baik saham maupun juga obligasi, itu didukung oleh fundamental dari perekonomian Indonesia itu sendiri. Jadi sepanjang kita masih recovery ekonomi, saya rasa kenaikan suku bunga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kenaikan ISG dalam jangka panjang. Baik, Pak Wawan, Anda melihat kondisi ini akan berlangsung berapa lama, Pak? Mengingat ini pembagian dividen juga menjadi salah satu magnet tersendiri bagi para investor asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia ataupun juga ke reksadana saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Apakah ketika dari pembagian dividen sudah selesai, kemudian juga Rusia Ukraina ini sudah mulai reda, kemudian The Fed menaikkan suku bunga acuan, apakah investor masih akan stay di Indonesia, terutama dari sisi investor asing, Pak Wawan? Saya rasa masih akan terus stay. Justru kalau tadi krisis tadi sudah selesai, maka Indonesia bisa fokus untuk kembali recover ya. Target pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah sekitar 5-5,5%. Tahun lalu kita hanya mencapai 3,6%. Dengan pertumbuhan ekonomi setinggi itu, wajar kalau nanti ISG kita bisa menuju ke 7.400 sampai dengan 7.500. Jadi saya rasa untuk asing saat ini, karena memang kita lihat sendiri di Eropa dan di Amerika bursa sahamnya cenderung turun, maka bursa saham kita yang diuntungkan justru dengan kenaikan harga komoditas ini menjadi salah satu safe haven ya untuk yang ada di Indonesia. Tetapi tentu saja volatilitas masih mungkin akan terjadi. Jadi investor saya tetap sarankan untuk lebih long term. Oke, kemudian bagaimana Anda melihat kinerja reksadana di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya? Kalau di Februari mungkin kinerja positif, apakah itu akan berlanjut juga, Pak Wawan? Saya melihat masih bisa positif ya.
karena ada 3 faktor. Faktor pertama, ya kita pertumbuhan ekonomi masih cukup baik karena kita dengan PPKM level 3 pun memang ada sedikit penurunan inflasi di bulan Februari, tetapi secara umum itu kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Lalu kedua adalah harga komoditas yang masih terus meroket, ini masih bisa memacu untuk pertumbuhan laba untuk emiten komoditas. Lalu ketiga adalah tadi sempat disinggung adalah bulan Maret adalah bulannya laporan keuangan dan juga bulan laporan pengumuman dividen, terutama Maret dan April. Saya rasa 3 faktor tadi masih bisa mendorong untuk IHSG bahkan mungkin menyentuh level 7.000 di bulan Maret ini.